Selamat siang pemirsa, kembali lagi di Breaking News bersama saya Baby Kristami. Ya, pemirsa, hingga saat ini salah sidang perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Joshua baru menghadirkan 2 saksi dari 9 saksi yang dihadirkan pada hari ini. Dan berikut potongan keterangan saksi Dirianto yang merupakan asisten rumah tangga Verdi Sambo. Ya, pada saat ini saksi ketiga yang dihadirkan atas terdakwa obstruction of justice Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria masih terus berlangsung. Kita bisa melihat di ruang sidang utama, ini saksi kedua baru saja selesai untuk disidang dan ditanyakan beberapa pertanyaan oleh majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum. Seperti diketahui, Dirianto, saksi kedua yang tadi baru saja ada dalam ruang sidang, yang merupakan ART dari Verdi Sambo. Sidang terhadap saksi kedua Dirianto ini berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Boy mau betulin rambut. Penasihat hukum terdakwa yang meminta supaya diperiksa secara tersendiri, apakah ada di antaranya ini yang berempat? Tidak ada ya? Sepakat ini kita sekaligus? Baik, saya minta kepada kami minta kepada para saksi untuk memberikan keterangan apa yang saudara alami, saudara dengar, saudara lihat, tidak lebih dari itu. Berikan keterangan yang jujur, ya. Silakan saudara penuntut umum untuk ajukan pertanyaan terlebih dahulu. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Mungkin agar berurutan saya lebih enak memeriksanya dari saksi Arsad Daifa dulu. Arsad Daifa dari sini ya. Saudara saksi Arsad. Ya pemirsa, kita kembali memantau jalannya sidang yang saat ini masih bersama kami rekan Syafata Syuryo yang juga sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya halo, selamat siang menjelang sore Syafa. Bisa dijelaskan bagaimana jalannya sidang untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria terdakwa obstruction of justice pada hari ini? Ya, selamat siang Baby dan pemirsa. Saksi kedua dalam persidangan kasus perintangan penyidikan pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria baru saja selesai memberikan kesaksiannya di muka persidangan. Saksi kedua yang telah selesai diperiksa yakni atas nama Dirianto alias Kodir yang merupakan asisten rumah tangga di rumah keluarga Verdi Sambo. Dirianto ini sudah bekerja bersama keluarga Verdi Sambo sejak tahun 2010 alias sudah sekitar 12 tahun bekerja bersama Verdi Sambo. Dalam keterangannya ini ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Dirianto yang menjadi perhatian majelis hakim saat jalannya persidangan, di mana hakim dan jaksa juga sempat menilai bahwa keterangan Dirianto alias Kodir ini terkesan berbelit-belit dan bahkan sejumlah jaksa ini tidak percaya atas keterangan yang disampaikan oleh Kodir karena dinilai berbeda dengan keterangan Kodir di berkas acara pemeriksaan saat diperiksa oleh penyidik Barreskrim Polri. Di antaranya terkait keterangan Kodir yang menyampaikan bahwa ia menyebut CCTV di rumah Verdi Sambo di
lokasi kejadian yakni di Duren 3 Jakarta Selatan sudah rusak sejak 15 Juni 2022 atau sebelum penembakan terhadap Brigadir Yosua Nofriansyah Huta Barat. Menurut Kodir, sejak ia mengetahui bahwa 8 CCTV di Duren 3 rusak, ia langsung menyampaikan kerusakan CCTV tersebut ke Brigadir Yosua. Lalu hakim bertanya mengapa melaporkan ke Brigadir Yosua, karena memang Brigadir Yosua yang bertugas untuk mengurus fasilitas CCTV jika terjadi masalah pada CCTV di rumah dinas maupun di rumah pribadi Duren 3 milik keluarga Verdi Sambo. Namun kemudian jaksa dan hakim setelah itu bertanya mengenai saat peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua tanggal 8 Juli 2022, hakim dan jaksa sempat bertanya siapa saja polisi atau orang-orang yang datang ke lokasi penembakan pasca penembakan terjadi pada 8 Juli 2022. Saksi Dirianto alias Kodir ini menjawab ia tidak hafal dan tidak ingat siapa-siapa saja yang hadir ke TKP sesaat usai penembakan terjadi. Hal inilah yang kemudian membuat jaksa dan hakim merasa keterangan Dirianto janggal, karena hakim dan jaksa menilai mengapa Kodir atau Dirianto ini ingat betul terkait peristiwa CCTV rusak pada pertengahan Juni yang ia sebutkan tanggal 15 Juni 2022. Namun saksi Dirianto alias Kodir tidak mengingat siapa-siapa saja pihak-pihak yang datang ke TKP Duren 3 sesaat usai penembakan Brigadir Yosua Huta Barat. Namun setelah digali terus-menerus oleh jaksa dan juga hakim, kemudian Dirianto menjawab bahwa polisi pertama yang datang ke TKP Duren 3 adalah mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan yakni AKBP Ridwan Soplanit dan juga sejumlah anggota polisi lainnya. Mereka datang sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat atau sekitar kurang dari 1 jam pasca penembakan. Dan kemudian rombongan polisi yang datang ini baru bubar dari TKP Duren 3 sekitar pukul 12 malam dini hari. Dan kemudian hakim dan jaksa juga bertanya mengenai DVR CCTV yang disebut sempat diganti pasca peristiwa. Saksi Kodir alias Dirianto mengaku tidak mengetahui akan hal tersebut karena usai penembakan terjadi ia mengaku jarang datang ke TKP di Duren 3 Jakarta Selatan. Baby dan pemirsa, sebelumnya selain saksi Dirianto atau Kodir, sudah ada 1 orang saksi lagi yang telah selesai menyampaikan kesaksiannya di persidangan, yakni seorang warga sipil bernama Afung yang merupakan pengusaha CCTV. Dalam keterangannya, Afung menceritakan bahwa ia sempat dimintai tolong oleh Irfan Widianto, anggota polisi yang kini juga menjadi terdakwa kasus perintangan penyidikan, untuk mengganti 2 dari 8 DVR CCTV di rumah dinas Verdi Sambo di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan. Afung menerima bayaran atau ongkos penggantian DVR CCTV senilai Rp3.500.000 dari Irfan Widianto untuk mengganti CCTV tersebut. Namun Afung mengaku tidak bertanya lebih rinci dan tidak mengetahui lebih dalam mengapa ia diperintahkan untuk mengganti DVR CCTV di rumah dinas Verdi Sambo. Baby dan pemirsa, ini setelah keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama Afung dan juga saksi kedua Dirianto alias Kodir, masih ada 7 saksi lagi yang akan dihadirkan di persidangan. Ke-7 saksi ini merupakan anggota polisi yang bertugas di Polres Jakarta Selatan untuk digali keterangannya apa yang diketahui oleh mereka terkait dugaan perintangan penyidikan yang dilakukan oleh para terdakwa obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Baby. Ya Syafa, seperti yang tadi sempat dikatakan bahwa Dirianto ini juga... Oke, terima kasih Syafa atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali di PN Jaksel.